Yamin, SD MSc, lahir di Toowoomba, Australia, March 27, 1991. Beliau memiliki background education. Yang pertama di sini background education beliau yaitu sebagai Bachelor of Science di Concentrate ya Pak ya, di Concentrate ST Industrial Engineering Bandung Institute of Technology atau ITB pada tahun 2013 dan dilanjutkan kembali di Master of Science in Human Factors and Ergonomics di University of Nottingham, dan kebetulan ini juga bachelor juga ya Bapak dari LPDP program, dan saat ini juga Bapak Putra Yamin sedang menempuh juga pendidikan S3, di mana pendidikan S3 beliau ini sebagai penerima beasiswa MSIT INU. Correct me kalau saya salah, Bapak mohon izin. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S3 Incheon National University. Mungkin Bapak Putra juga boleh sharing-sharing ya Bapak Putra. Kebetulan Bapak Putra juga sempat share ke kami bahwa nggak cuma sekali dua kali, tapi bahkan sudah apply sampai berpuluh-puluh kali ya Bapak ya. Nah, ini boleh sekaligus sharing juga, lalu juga memberikan tips and tricks. Kebetulan Bapak Putra ini merupakan dosen di kelas besar mata kuliah Bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Mungkin Bapak Putra dapat memberikan tips and tricks-nya, lalu apa saja yang dapat mendukung, mungkin tidak hanya course saja, confidence-nya juga perlu ditingkatkan, lalu misalnya ada buku-buku referensi atau materi-materi yang bisa di-sharing kepada kami. Baik, Bapak Putra Yamin, kami berikan waktu dan tempat. Mohon izin Bapak, waktu paparannya adalah 35 menit. Silakan Baik. Bapak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Kalau PowerPoint-nya dari UPN atau dari saya yang share screen ya? Oke, yang men-share screen, mohon izin Mbak Fikri, apakah Pak Putra sudah diberikan dijadikan host? Oke, berarti saya yang share ya. Bisa share screen. Oke, baik. Oke. Silakan Bapak. Oke, selamat pagi, siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putra Alif Ramdhani Yamin, biasa dipanggil Putra. Saat ini saya posisi lagi di Incheon, Korea. Jadi ya alhamdulillah ya, dengan adanya teknologi Zoom ini kita bisa tetap saling sharing dimanapun kita berada di bumi ini. Senang sekali ini sepertinya kesempatan kedua saya bisa menyampaikan hal serupa ya, sharing tentang kiat mendapatkan beasiswa, dan kali ini lebih fokusnya ke persiapan bahasa ya, persiapan IELTS atau TOEFL IBT-nya. Pertama yang mau saya sampaikan adalah saya sangat tertarik ketika tiba-tiba tahu ada shooters, scooters ya, dan apa yang disampaikan sama Mas Radium tadi banyak banget kesamaannya dengan apa yang saya alami bertahun-tahun kemarin. Pertama, karena selama beberapa tahun kemarin saya berusaha mendapatkan beasiswa dan kampus untuk bisa lanjut studi saya untuk S3, dan itu sebuah perjuangan yang luar biasa buat saya karena gagal terus. Jadi di sini kenapa saya pengen sharing, karena saya justru bukan tipe orang yang ketika daftar terus langsung berhasil, terus dapat kampus 50 top dunia, misal kayak gitu. Memang enggak. Saya justru yang udah berbelasan kali gagal selama bertahun-tahun dengan bermacam-macam alasan, dan dari pengalaman itu pada akhirnya saya menemukan jodoh saya nih di PhD-nya itu di Korea. Dan jalur ya adalah yang 2.2 kalau kata Mas Radium tadi. Jalur profesor. Jadi sebuah jalur yang dibuka lowongannya itu sepanjang tahun, nggak ada vakansinya di website. Jadi kalau bisa kita googling ya nggak akan ketemu. Tapi akhirnya dengan mengontak langsung profesor tersebut. Tahu profesor tersebut dari mana, kenapa bagus, itu dapatnya dari dosen senior saya. Karena kebetulan saya memang kerjanya sebagai dosen di ITB. Nah itu ternyata dapatnya tuh di situ. Dan
tiap orang kan ceritanya beda-beda ya. Jadi sama kayak mencari jodoh gitu. Jadi semua berbeda-beda, nggak ada cuma satu cara, nggak ada satu kiat yang bisa mendapatkan beasiswa untuk semuanya gitu. Semua tuh punya cerita unik masing-masing. Kita mau apply ke negara mana juga caranya berbeda-beda. Nah gitu. Jadi di sini mungkin yang akan saya sampaikan memang banyaknya tentang bahasanya ya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, uh, betul hal pertama sebelum kita memikirkan tentang, aduh, persyaratan bahasa Inggrisnya nih yang ribet. Kalau kita mau studi ke luar negeri, pertama kita harus ini dulu, pastikan dulu kita pengennya tuh daftar kemana. Dan itu yang enak banget buat yang sekarang bisa menghubungi Scholars dan bekerja sama dengan Scholars untuk mendapatkan bantuan itu. Seandainya saya tahu ada Scholars 3 tahun lalu, pasti akan jauh lebih mudah untuk saya. Kenyataannya apa sih? Kenyataannya kan memang ya semua orang tahu lah kita sibuk, udah punya pekerjaan, udah punya keluarga misalnya, nggak terlalu pinter bagi waktunya, udah pusing duluan saking banyaknya pilihan beasiswa di luar sana. Ya itu sih yang bikin pada akhirnya kok mandek ya, kok nggak kekejar ya deadline-nya, hal-hal seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Ayu tentang latar belakang saya, dan kenapa saya pasang foto keluarga saya di sini, karena ini motivasi utama saya, pengen ke luar negeri. Ke luar negeri itu susah. Menurut saya sih susah ya, tapi sangat-sangat worth it. Saya sangat beruntung waktu kecil, saya lahir di luar negeri, punya kesempatan hidup di luar negeri karena orang tua saya sekolah di luar negeri juga. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat hidup saya dan sangat membentuk karakter saya juga. Jadi itulah kenapa saya pengen bisa ajak keluarga saya ke luar negeri sebisa mungkin. Dari pengalaman saya di Nottingham, UK, dan sekarang di Korea. Dua pengalaman, dua negara yang sangat-sangat berbeda, punya budaya yang sangat berbeda, dan ya saya sangat bersyukur gitu bisa tahu budaya-budaya yang berbeda ini. Jadi itu sih kenapa harus terus berusaha. Kalau misalnya masih belum berhasil, teruslah berusaha, dan dengan bantuan dan cara-cara kiat-kiat dari Scholars pasti akan lebih memudahkan menurut saya sih. Oke. Ini saya pernah menyampaikan ini ke teman-teman, ke banyak orang, tapi ini generik ya, maksudnya nggak untuk semua beasiswa tuh caranya seperti ini. Seperti yang disampaikan tadi, urutannya tergantung dari beasiswanya apa. Cuma secara general, kalau menurut saya sih, kita harus mulai dari diri kita sendiri, motivasinya apa sih, mimpinya apa gitu. Kita tuh pengen belajar apa. Kalau kita bisa tahu itu akan mengerucutkan kita mau daftarnya tuh ke jurusan apa aja, lab apa aja yang harus dicari, lalu kita setelah itu mau pakai gelar kita buat apa, ilmu kita buat apa gitu. Jadi memang ini bukan mencari gelar ya, dan bukan tentang ranking kampusnya tuh ranking berapa gitu. Kalau menurut saya sih jangan seperti itu, tapi harus lebih dalam lagi motivasi kita supaya yang tadi disampaikan sama Mas Radium. Jangan sampai kita cuma memikirkan pengen ke kampus ini 4 kampus misalnya, dan beasiswanya cuma LPDP. Itu akan memperkecil peluang kita mendapatkan beasiswa. Kita harus lebih luas lagi berpikirnya. Mungkin ada hal lain kayak yang akhirnya saya lakukan gitu di tahun 2021, dari tahun lalu ya 2020 tuh, membuka hati saya buat kita coba Korea. Yang tadinya saya pengennya tuh ke Eropa misalnya, ke Australia. Terus pandemi, saya nggak bisa ke Korea, nggak bisa ke Eropa, nggak bisa ke Australia karena pandemi. Mana yang lagi buka? Ke Korea. Gimana cara ke Korea? Nah itu, hal-hal seperti itu ya. Semua tuh bermula dari apa mimpimu ini. Kita harus, motivasinya harus jelas, dan timeline-nya itu yang tadi, pembagian waktunya kita harus pikirkan, harus bagi waktu dengan baik untuk akhirnya bisa ke step-step selanjutnya.
Saya nggak akan bahas ini karena ini lagi bukan bahasan yang untuk acara ini, tapi saya tetap share dari sisi saya pernah membuat seperti ini, tips and tricks buat dapat beasiswa secara umum. Tapi saya perlu sampaikan bahwa ini memang dari pengalaman saya untuk LPDP sama jalur kampus ya, jalur profesor seperti itu. Sedangkan masih banyak cara lain untuk mendapatkan beasiswa yang ahlinya adalah Scholars. Oke. Sekarang saya akan langsung masuk ke tentang bahasa dulu. Betul. Kalau misalnya bahasa itu menjadi hal yang sangat bikin pusing ya, karena wah nggak dapat nih IELTS 6,5 udah pernah tes 2 kali keluar lebih dari 5,5 juta misalnya. Kita sama-sama tahu tes IELTS, tes TOEFL, IBT itu mahal banget. Jadi nggak pengen kita sering-sering tes, biaya itu luar biasa ya. Nah, memang secara umum untuk mendapatkan LOA itu butuh IELTS 6,5. Ini umum ya, secara umum. Untuk negara-negara seperti UK, US, terus Eropa, itu butuhnya 6,5 atau 6,0. Untuk jurusan tertentu yang butuh bahasa Inggris yang lebih bagus lagi mungkin 7,0. Tapi nggak usah khawatir ya tentang itu ya. Jadi satu kalau misalnya memang harus dan sangat pengen ke negara seperti UK, ya IELTS 6,5 itu sangat bisa kok. 6,5 tuh setara ya kalau TOEFL yang ITP itu kayak 550-an, 525 sampai 570-an tuh